Sobat Level, pada tutorial kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai beberapa jenis data yang dapat kita input pada lembar kerja Microsoft Excel. Jenis data yang pertama adalah data label atau data teks. Data label atau data teks ini adalah data yang tidak dapat dihitung, baik itu ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi. Dia berupa teks ya, huruf atau karakter khusus. Saya ambil contoh data yang akan kita input berupa teks. Saya. Ini data teks. Contoh lainnya kelas 1. Ini juga data teks. Atau dia berupa simbol. Insert simbol. Kita masukkan simbol copyright misalnya. Nah, itulah contoh data teks, jadi tidak dapat dihitung. Selanjutnya data angka. Angka atau numbering. Ini berarti data yang dapat dihitung. Angka di sini bisa berupa bilangan bulat, bilangan pecahan, atau bilangan negatif. Kita ambil contoh 7 minus 7 7,5. Coba perhatikan perbedaan antara data teks dengan data angka. Jadi setelah selesai kita menekan tombol enter, setelah menginput datanya tadi, kita dapat melihat perbedaan yaitu posisi perataan teksnya. Data teks dia akan rata kiri dan data angka ada di sebelah kanan. Lalu bagaimana dengan 7,5 di sini? Kenapa dia ada di sebelah kiri? Jadi 7,5 yang kita lihat cara kasarnya dia data angka, ternyata ini data teks. Kenapa 7,5 ini dibaca teks oleh lembar kerja Excel? Karena regional setting yang digunakan pada komputer ini adalah regional setting Amerika atau United States, di mana untuk setting Amerika, pemisah desimal dia adalah titik, bukan koma. Coba kita ketik ulang 7,5 di bawahnya dengan menggunakan pemisah titik ya. 7,5. Lihat. Dia jatuhnya di sebelah kanan. Jadi kalau menggunakan regional setting Amerika, maka pemisah desimalnya adalah titik, bukan koma. Nah, jadi kalau regional settingnya merupakan United States, maka seluruh format angka akan mengikuti format Amerika. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara mengubah regional settingnya ke format Indonesia. Kita akan coba kenali dulu jenis data yang lain sebelum masuk nanti pengaturan regional setting. Oke, yang ketiga yaitu data tanggal atau date. Untuk tanggal, format penulisannya adalah tanggal, garis miring atau tanda kurang, bulan, tahun. Saya ambil contoh, saya akan menuliskan tanggal 17 Agustus 1945 ya, berarti kita tulis 17 8
1945. Coba kita lebarkan dulu kolomnya. Perhatikan penulisan tanggal. Apabila penulisannya benar sesuai dengan formatnya, maka dia akan sama dengan numbering, akan jatuh ke sebelah kanan atau rata kanan. Jadi di sini penulisan tanggalnya ini masih salah. Kenapa salah? Karena tadi komputernya menggunakan regional setting Amerika. Nah, kalau regional setting Amerika, formatnya adalah MM, DD, YY. Itu kalau Amerika. Month, date, year. Bulan, tanggal, tahun. Nah, kalau Indonesia, date, month, year. Ini format tanggal Indonesia. Dari mana kita bisa membedakan komputer yang kita gunakan ini menggunakan regional setting Indonesia atau Amerika? Kita coba perhatikan di text bar ujung kanan sini ada notification area. Di sini menunjukkan pukul 12.52. Nah, di situ juga muncul tadi informasi hari ya. Saturday, April 25, 2020. Jadi dia menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau regional settingnya di Amerika atau Inggris, di sini formatnya akan mengikuti format Amerika. Saya ambil contoh di sini 4 ini informasi bulan 4. 25 ini tanggalnya, 2020 ini tahunnya. Jadi kalau kita menjalankan Microsoft Excel, kita lihat di sini regional settingnya masih Amerika, maka kita harus sesuaikan dengan format Indonesia agar tidak terjadi kesalahan dalam penginput data. Di sini akan saya jelaskan bagaimana cara mengubah regional settingnya ya. Cara mengubah regional settingnya, kita harus aktif ke control panel. Caranya start control panel. Nah, di sini ada gambar globe, clock, language, and region. Ini kita klik. Lalu kita klik lagi region and language. Muncul jendela region and language. Nah, perhatikan di sini formatnya adalah English, United States. Maka format-format yang digunakan di komputer ini ya seperti ini. Ini tanggal pendek, tanggal panjang, ini jam. Oke. Ini kita ubah dulu ke Indonesia. Cari Indonesia di abjadnya. Indonesia, lalu location. Dari format sudah, sekarang location. Locationnya juga Indonesia. Kita klik apply. Oke, kita tutup control panel. Coba perhatikan di sini. Nah, sudah berubah ya, sudah bukan format Inggris lagi, tapi Indonesia. 25 April 2020. Coba kita ketik ulang lagi untuk angka ya. Kita ambil contoh di sini. 8,5. Nah, jadi sudah menggunakan koma pemisahnya. Coba kita input tanggal di sini. 17 bulan 8 tahun 45. Lihat ya, bergeser ke sebelah kanan, artinya format penulisan tanggal kita sudah benar menggunakan format Indonesia, yaitu tanggal, bulan, tahun. Oke, jenis data yang keempat adalah jam atau time. Untuk time formatnya adalah hour, kemudian titik 2, minute, kemudian second. Contoh kita ketik 7, 30, 25.
Nah, dia ke sebelah kanan ya. 7.30.25, pukul 7 lewat 30 menit lewat 25 detik. Untuk separator atau pemisahnya harus menggunakan titik 2. Kalau tidak menggunakan titik 2 salah. Contoh, kita ketik 7.30.25. Walaupun berisi angka-angka, tapi karena separator atau pemisahnya kita salah menggunakan, maka ini dianggap data teks atau data yang tidak dapat dihitung. Nah, yang terakhir jenis data yang bisa kita input ke Excel adalah rumus atau formula. Yang perlu diingat, setiap kita memasukkan formula atau rumus di Excel harus diawali dengan sama dengan. Contoh, kita ingin menjumlahkan, kita ambil contoh, kita mau menjumlahkan angka 10 ditambah 5 misalnya ya, maka kita harus mengetik sama dengan 10 ditambah 5. Nah, yang dimunculkan adalah hasilnya. Untuk mengetahui angka yang tertera di Excel itu diketik secara manual atau menggunakan rumus, kita dapat melihatnya di formula bar. Jadi angka 15 ini adalah hasil perhitungan antara 10 ditambah 5. Nah, kalau dia diketik manual, saya ambil contoh, kita klik di angka 7, maka di formula barnya juga tertulis angka 7. Ini artinya angka diketik secara manual. Jadi ingat sekali lagi, setiap memasukkan rumus harus diawali dengan sama dengan. Kita contoh lagi, sama dengan 5 kurang 3. Kalau kita tidak ketik sama dengannya, misalnya kita ketik 7 dikurang 2, maka secara otomatis dibaca komputer menjadi data tanggal. Kita tidak mencantumkan sama dengan di sini. Tadi rumus yang angkanya langsung kita masukkan ya. Ada juga rumus yang angkanya tidak langsung dimasukkan tapi disorot. X. Nah, kita ambil contoh, di sini saya ketik X. Di sini kita ketik Y. Nah, di sini kita ingin lihat hasil X ditambah Y. Untuk data X-nya kita ketik 8. Untuk Y-nya kita ketik 9. Nah, kita ingin jumlahkan data X dengan data Y ya. Maka kita ketik di sini 9. Kita tidak mengetik angka 8-nya, tapi kita klik angka 8-nya atau kita sorot. Di sini tertera alamat selnya F22, artinya data yang ada di sel F22 ditambah data Y F23, enter. Nah, hasilnya 17. Perbedaan kalau angkanya langsung dimasukkan dengan kita sorot, rumus yang angkanya disorot atau kita menjumlahkan atau menghitung isi sel, apabila ada salah satu isi sel berubah angkanya, maka secara otomatis hasilnya juga berubah. Kita ambil contoh di sini 8 saya ganti dengan 5. Maka secara otomatis di mana rumus tadi kita masukkan, hasilnya juga berubah. Oke, inilah tadi beberapa jenis data yang dapat dimasukkan di lembar kerja Microsoft Excel. Oke, demikian tutorial dari saya. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Jangan lupa subscribe ya guys. Dadah.